Ini yang betul imamnya atau makmumnya? Makmumnya betul ini, karena imamnya ghibah, menebar fitnah, menguasai dan tak menerima saran. Ini kalian kudeta aja karena dia termasuk penyebab orang tak mau ke masjid. Imam kok ghibah. Saya sudah baca buku Akidah Sifat 50. Ngasih bingung antara sifat ma'ani dan sifat maknawi. Apa bedanya? Sudah ada kudrat, kenapa ada lagi qadiran, iradat, muridan? Kudrat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qadir Allahnya, zat Allah yang qadir. Iradat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Muridan adalah zat yang memiliki sifat itu. Kenapa itu dibuat? Untuk membantah orang yang mengatakan Tuhan itu punya sifat tapi dia tidak berbuat. Abdul Somad punya sifat mengatur tapi dia tidak mengatur. Macam mana maksudnya punya sifat mengatur? Dia punya sifat mengatur, tadbir, tapi dia tidak mudabbir. Membantah Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu setelah diciptakannya makhluk ini, dia kan punya kehendak itu, kudrat, tapi dia tidak murid. Habis itu dia duduk aja, ditengoknya aja orang. Sedangkan dalam Ahlus Sunnah wa Jamaah Asy'ari, Allah itu berbuat, berkehendak secara terus menerus. Menurut Mu'tazilah, Tuhan itu setelah menciptakan alam semesta, dibiarkannya alam ini dan dia tidak mengetahui yang detail. Dia kudrat tapi tidak murid. Dibantah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari bahwa Allah itu mengatur hidup kita. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Biadikal khair. Makanya Mu'tazilah itu free act. Free act, bebas. Setelah diciptakan manusia, kalian bebas berbuat sekehendak kalian. Lawan dari free act ini adalah Jabariyah. Namanya fatalisme. Tuhan itu mengatur manusia, bahkan memaksa manusia. Maka disebut dia dengan jabar, terpaksa. Kalau Mu'tazilah, setelah dia menciptakan manusia, dia nonton aja, terserah lelah mau buat apa. Kalau Jabariyah, dia ikut mengatur manusia itu macam wayang, sehingga manusia itu tak bisa berbuat. Dialah semua mengatur manusia, mengintervensi manusia. Tolak belakang, satu Qadariyah, Mu'tazilah, satu Jabariyah. Datang Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu mencipta, dia juga mengatur, tapi tidak memaksa. Manusia punya ikhtiar, namanya al-kasb. Maka Allah itu iradat, dia punya iradat, tapi dia juga murid, karena dia memiliki kehendak terhadap makhluknya. Sesuai kehendak dia dengan kehendak kita, sejalan kehendak dia dengan kehendak kita. Kita disuruhnya bersyukur. Lain kehendak kita, kita hendaknya begini, dia tak sesuai kehendak, disuruhnya kita bersabar. Tentang masalah sifat kudrat, tak ada ikhtilaf kita dengan mereka.
Tapi dalam masalah qadir Allah subhanahu wa ta'ala berbuat, maka disitulah ikhtilaf. Karena menurut ahlu sunnah Allah subhanahu wa ta'ala itu tak putus perbuatannya sampailah nanti kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Datang orang menjumpai Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Dia di atas mimbar. Mulhid ini ateis, nantang semua orang. Siapa di antara kalian ini yang mengaku bertuhan? Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerja Tuhan itu sekarang? Ngapain Tuhan itu sekarang? Kata Imam Hanafi, boleh aku naik ke atas tempat kau tegak itu? Terus kau tegak sebentar di tempat aku ini, sebentar aja, kata Imam Hanafi. Boleh. Naik di Imam Hanafi ke atas, orang itu turun ke bawah. Inilah kerja Tuhan sekarang. Orang baik dinaikkannya ke atas, orang jahat diturunkannya ke bawah. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Jadi bukan berarti mereka tak bertuhan, mereka bertuhan. Cuma dia menganggap Tuhannya itu pasif. Tuhannya itu tak ngapa-ngapain, duduk aja terserah kalian lah, udah capek kali udah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan kita itu memandang, berkehendak, berbuat, aktif, tapi tidak memaksa. Macam Jabariyah. Kalau Jabariyah Tuhannya memaksa. Pengetahuan Allah itu memaksa. Apakah pengetahuan guru memaksa? Enggak. Saya guru, saya tahu anak ini kok tengok dari gaya-gayanya tak lulus. Apakah pengetahuan saya terhadap anak itu memaksa dia? Tidak memaksa. Menurut Ahlussunnah, menurut Jabariyah memaksa. Makanya Jabariyah ini menghancurkan syariah. Karena orang yang berzina pasti tanya, kenapa kau berzina? Allah buat begini. Jangan sampai itu masuk ke Jabariyah. Makanya mesti masak tauhid Asy'ari. Allah mengatur, tapi manusia tetap punya al-kasbu wal ikhtiyar. Ada ikhtiar. Bukunya masih dalam bahasa Arab. Saya kirim ke grup, kirimkan dan bagikan nanti, Ustaz. Siapa nama itu? Nanti kirim ke grup. Bukunya masih dalam bahasa Arab, tak apa-apa, tengok sampulnya dulu. Kalau ada ustadz yang mau mengkaji ini di masjid, antum tawarkan, Ustadz bisa tak kaji kitab ini? Bagus, judulnya Al-Insan Musayyar Am-Mukhayyar. Manusia ini musayyar, dijalankan, Am-Mukhayyar, atau punya pilihan. Ini khamar, ini zam-zam. Saya musayyar atau mukhayyar? Menurut Jabariyah saya musayyar. Saya tak punya kuasa untuk menolak. Maka saya minum khamar. Habis itu ditanya, kenapa kau minum khamar? Takdir Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Jangan ada pakai ini nanti. Kalau menurut Ahlussunnah musayyar, mukhayyar, saya diberi pilihan. Kalau saya minum ini dapat pahala, kalau saya minum ini dapat dosa. Saya dikasih telinga untuk mendengar. Nah, apakah Allah itu punya kuasa untuk menengok? Maka punya sifat namanya ma'ani ma'nawi. Apa hukumnya keluar nanah?
najis, pecah bisul, karena ada tanda-tanda dia mau pecah. Atau pecahkan dulu, bersihkan, pasang perban, tutup. Tapi tak tahu pecah pas sholat, maka batal sholatnya, keluar nanah, keluar darah, dia bersihkan dulu baru dia ulang sholat. Apa hukumnya buang angin waktu sholat tapi tak yakin? Fala yansarif, jangan batalkan sholat hatta tasma'a sautan aw tajida rihan, sampai kau dengar suara atau tercium bau. Macam-macam keluar angin, macam-macam tidak keluar atau tidak, termasuk was-wasa. Jangan batalkan sholat sampai tercium bau atau terdengar suara. Kalau terdengar suara batal, atau tak bersuara tapi berbau batal. Tak bersuara, tak berbau, jangan batal, teruskan. Artinya pernah terjadi dulu di zaman Nabi, bukan antum sekarang aja. Itu bukan gengsi itu. Apa hukum yang digunakan umat Islam selain dari Al-Quran? Datang orang ngisap ganja, terus antum melarang, jangan kau ngisap ganja, ganja ini haram. Kata dia, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Sambil ngisap ganja, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Ditantangnya antum, tunjukkan saya mana ayat Quran dari Al-Fatihah ke An-Nas yang menyebut jangan pakai ganja. Dapat antum? Tak dapat antum. Udah antum cari Quran tak dapat, antum ditantangnya pakai Sahih Bukhari. Buka Sahih Bukhari, 7.275 hadis, 10 hari menghatamkannya di Nurul Azhar dengan Syekh Abdul Mun'im. Carilah dari mulai bab pertama muqaddimah sampai akhir, ada cerita tentang ganja? Tak ada. Lalu kalau begitu pengharaman ganja itu dari mana? Qiyas. Hurrimat alaik innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang itu berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu jauh. Yang ada dalam ayat ini khamar. Khamar itu anggur. Anggur dipijak-pijak, disaring, keluar airnya, disimpan dalam botol seminggu berbuih, itulah dia khamar. Lalu apa makna qiyas? Ini ganja, ini khamar. Menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya ganja kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, dengan melihat titik persamaan antara keduanya, sama-sama menghilangkan. Itu namanya qiyas. Jadi kalau begitu dasar hukum, pengambilan hukum dalam Islam itu berapa? 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u ma qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Apa nama ilmu yang membahas ini? Usul fiqh. Ambil kitab usul fikih yang paling simpel, sederhana, ditulis ulama Irak, namanya Abdul Karim Zaidan. Usul fiqh Abdul Karim Zaidan. Cari ustadz di Pekanbaru yang mau baca kitab usul fiqh Abdul Karim Zaidan. PDF. Itu dah. Al-Wajiz fi Usulil Fiqh Abdul Karim Zaidan. Jadi antum mondok tapi tidak di pesantren. Hadisnya Riyadhus Shalihin, tafsirnya cari tafsir apa, fikihnya fikih manhaji,
Siapa ngajar mengaji? Ustaz Zulfikromi. Usul fikihnya Abdul Karim Zaidan. Minta supaya Ustaz ini waktu ngajar jadwalnya jangan tabrakan. Jadi malam Senin antum fikih manhaji, malam Selasa usul fikih Abdul Karim Zaidan. Habis itu nanti belajar tafsir. Sehingga dalam seminggu itu dapat 7 mata kuliah. Berkitab semuanya. Berijazah semuanya. Tamat S1 paper tapet, tapi 7 kitab induk hatam. Itu kan keren. Tafsir, hadis, fikih, usul fikih, sirah. 5-nya aja pun dah mantap kali sudah. Tafsir Ibnu Katsir lah. Kalau Jalalain kecil kali Ibnu Katsir. Hadis Riyadhus Shalihin. Fikih manhaji. Usul fikih Abdul Karim Zaidan. Sirah cari Ar-Rahiq Al-Maktum Syekh Sofiur Rahman, tawarkan ke Ustaz, kita di masjid ini ya, sinkronkan 5 jadwal nih, tamat antum S1, khatam 5 kitab ini, apapun fakultas antum jalan. Fakultas Saintek bisa ngajar 5 kitab, kan keren. Ini yang dimaksud dengan integrated curriculum, kurikulum yang terintegrasi. Itu tentang dasar hukum. Tolong Ustaz jelaskan tentang imam yang dibenci. Allah yataqaddamal imamu wal ma'mumu yakrahu. Tak boleh imam maju kalau makmumnya tak suka. Suka tak suka, like and dislike dalam masalah apa? Saya tak suka dengan imam ini Pak Ustaz. Kenapa kau tak suka? Ayatnya panjang. Oh, tak bisa. Selama masih dalam standar. Yang dimaksud tidak boleh imam maju kalau makmumnya tak suka dalam masalah akhirat. Imamnya ketahuan dugem, imamnya pacaran, mahasiswa berjubah, ketahuan karaoke bonceng cewek, masyarakat tak suka. Itu yang dimaksud melanggar aturan agama. Adapun imam yang baik hanya karena makmumnya tak senang. Saya nggak senang dia jadi imam Pak Ustaz. Kenapa? Seringkali nyindir tentang masalah kredit. Nah, itu tidak bisa. Kasus di suatu tempat, banyak masyarakat tak suka dengan imam karena dia suka ghibah. Ini yang betul imamnya atau makmumnya? Makmumnya betul ini, karena imamnya ghibah, menebar fitnah, menguasai dan tak menerima saran. Ini kalian kudeta aja. Apa ini jadi imam lagi? Sehingga banyak orang yang menjauh dari masjid sementara dia tidak mau digantikan. Jumpai ketua pengurus yayasan, ganti dia, harus segera, karena dia termasuk penyebab orang tak mau ke masjid. Imam kok riba, kok bisa dia jadi imam? Nah, jangan yayasan ini udah dibawanya ke MK. Bagaimana dengan pengurus masjid yang hanya bangga dengan bangunannya, tapi masjid hanya dipakai sholat 5 waktu, tidak ada kegiatan lainnya seperti pengajian, TPQ, remaja masjid dan lain-lain. Sudah berjalan bertahun-tahun. Pengurus masjid mesti buat pelatihan pengurus masjid. Bisa hubungi Masjid Jogokarian Jogja atau Masjid Munzalan Ustadz Luqman Pontianak. Kumpulkan beberapa pengurus masjid untuk buat nanti acaranya pelatihan pengurus masjid bermasalah, supaya dilatih. Nah, nanti dilatih mulai manajemen keuangannya, kegiatannya,
Di dalam masjid itu ada ibadah, ada dakwah, ada sosial, ada keilmuan. Keilmuan, Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin, Jumat malam Sabtu usul fikih, Sabtu malam Ahad tablik akbar, Ahad subuh pengajian khusus pemuda, habis ngaji sarapan bersama, habis itu pencak silat dan futsal. Kalau tidak aja anak muda tak tertarik. Halaman masjid ada buat tempat olahraga. Jadi bagaimana masjid tetap ramai? Kalau tidak masjid akan mati. Saya anak muda yang imannya naik turun dan hati yang mudah berbolak-balik. Bagaimana cara taubat nasuha dan agar tetap istiqomah? Pertama, ketahui dulu sebab imannya rusak ni apa. Sebab iman saya rusak karena masalah judi online. Berarti antum tidak bisa dengan penyuluhan, mesti dengan pendampingan. Ini yang model ngaji-ngaji begini ini namanya penyuluhan. Ada orang yang sekali suluh terambil, tapi ada orang suluh semenit suluh. Saya cuma mampu menyuluh ini kan dari jam 5 tadi sampai jam 7, cuma 2 jam lah baterai ini menyala, habis ini gelap balik. Maka dia mesti pendampingan. Buat komunitas iman naik turun, KIT namanya, komunitas iman naik turun. Lalu untuk bulan ini ada satu petugas, lapor semua ke petugas sholat subuh di mana, habis sholat subuh ngaji dengan siapa, habis itu masuk kampus kelas semua, habis itu zuhur asarnya berjamaah di mana, apa isi kultum zuhur, maghribnya di mana, habis maghrib ke isya ngaji di mana, ba'da isya ngaji lagi atau ada kegiatan. Ada aplikasi setorannya, setoran suara bacaan Quran hari ini. Kalau tak begitu nggak bisa. Kalau di pesantren mudabbir namanya, yang mengatur, membangunkan pagi. Tahajud call, siapa yang bertugas membangunkan tahajud malam? Tak bisa sendirian, tak bisa. Man syadza syadza finnar, siapa yang sendirian sendiri masuk neraka. Mesti ada. Di Mesir ada namanya rumah syariah. Jadi satu rumah ini rumah syariah yang ada kontrolnya, ada murabbinya, ada pemimpin. Karena kalau dibiarkan dia balik bukan jadi Musa, jadi Fir'aun deh. Antum pun juga begitu. Mesti buat komunitas, kita saling tolong menolong. Ya, tapi kan tamat pondok dulu Pak Ustaz. Tamat pondok nih, bila selesai pondok macam kuda lepas kandang. 7 tahun dikekang di pondok, begitu lepas semua mau dia buat. Tak bisa. Mesti ada. Makanya dalam tasawuf sampai mati orang tetap punya mursyid. Jumpa mursyid seminggu 2 kali. Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat, tuwajuh. Berkumpul bertuajuh, menceritakan isi hati ke guru. Itu konsep tasawuf, pendidikan yang paling matang dulu dalam konsep. Antum yang di Fakultas Tarbiyah bisa tulis konsep pendidikan terlengkap dalam tarekat Naqsyabandiyah. Nah, tulis itu Fakultas Tarbiyah. Kalau di kampus asal selesai S1 selesai. Kalau di tarekat enggak.
Selesai antum tetap tuaju, tetap berzikir, tetap jumpa guru, tetap melapor, tetap muraqabah, tetap musyahadah, tetap zikir tak putus, tetap rabithah, mengikatkan diri dengan guru. Untuk ambil baiat tarekat Naqsabandiyah. Kalau kebetulan di Riau dengan Buya Alaidin Darussalam Kamu. Kalau kebetulan antum orang Medan dengan Syekh Zikmal Fuad Bagus Salam. Supaya apa? Supaya antum ada pengawasan. Kalau tidak nanti antum liar. Lama-lama jadi gupron nanti. Itulah kaji kita subuh ini. Di akhir majlis, mari kita berdoa. Setelah itu kita sholat sunat isyraq wa rakaat.